Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita semuanya hamba-hamba Tuhan GPI Parwil Selatan 1 boleh kembali bersekutu, beribadah kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Oleh sebab itu kami mempersilahkan untuk Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk mengisi bangku-bangku yang masih banyak tersedia di bagian depan, supaya kita bisa memulai dengan baik ibadah kita pada sore hari ini. Mari Bapak Saudara, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami hamba-hamba-Mu bisa kembali datang beribadah kepadamu di tahun yang baru. Dan kami rindu ya Bapa, ibadah kami sore hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga rindu dalam ibadah kami saat ini kami boleh merasakan lawatan-Mu, jamahan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga Natal yang bersama-sama kami rayakan sore hari ini merupakan perayaan Natal yang sungguh indah dalam hidup kami, di mana kami kembali mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, dan puji. mari kita sembah Yesus Tuhan, Juru Selamat, dan puji yang bukan hanya lahir di dalam dunia ini, tapi telah lahir di dalam hati kita. Puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia.
menyembah Kau Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak terima segala pujian, hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah Allah kami yang besar dan dahsyat, yang untuk selama-lamanya layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Mari Bapak Saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dia Allah kita yang besar dan dahsyat. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lagi memuji menyembah Dia, berikan salam Natal kepada saudara-saudara kita sesama hamba Tuhan. Haleluya. Sebab dari pulau dan benua selalu terdengar puji-pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
Mari kita angkat tangan kita ke hadapan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Muliakan Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Kami memuliakan-Mu Yesus. Kami meninggikan Engkau. Gloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Pam, pam, pam. Mari kita menari bagi Tuhan. Pam, pam, pam. 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 Pam. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Oh, Dia firman Allah yang hidup, Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita kembali menari bagi Tuhan. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Katakan. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus Juru Selamatku. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus Juru Selamatku. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Besara. Haleluya. Natal akan sangat berarti. Natal akan sungguh indah
dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar merasakan Yesus, kasih-Nya, anugerah-Nya memenuhi hidup kita. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. 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 Kami mengucap syukur pada kesempatan ini kembali kami boleh memperingati akan lahirnya Juru Selamat di dalam dunia, dan yang terutama lahirnya Yesus di dalam hidup kami. Kami bersyukur setelah kami boleh melewati masa pandemi dan kami boleh memulai aktivitas ibadah secara tatap muka, dan saat ini bersama rekan-rekan hamba Tuhan Perwil Selatan 1 kami boleh merayakan Natal. Kami rindu Tuhan perayaan yang setiap tahun dirayakan bukan hanya sebagai peringatan tanpa makna apapun. Oleh sebab itu kesempatan ini kami rindu Natal ini menjadi awal tonggak sejarah di dalam pelayanan kami. Karena kami rindu pelayanan kami bukan karena kebiasaan, rutinitas, tetapi pelayanan kami memberi dampak kepada jemaat-jemaat yang Engkau percayakan untuk kami gembalakan. Dan akhirnya mereka semua mengenal orang bukan dari kata orang, mengenal Engkau bukan dari kata siapapun, tapi mereka semua mengalami Engkau.
Oleh sebab itu ya Tuhan, sampaikan isi hatimu, sebab kami siap untuk menerimanya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tema yang diberikan oleh sinode kita, yaitu kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Saya sudah menyampaikan tema yang sama, tetapi materinya jelas beda. Pada waktu Natal di Samirono. Baik, sekarang kita masuk ke tema yang diberikan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22, itu berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh, ada tekanan di situ, sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi ini sebetulnya dasar yang kuat sekali kalau kita memandang tentang kesehatan rohani. Maka tema yang diberikan oleh sinode kita ini, ya saya tidak mau meninggikan figur, tetapi kita harus melihat realita figur ketua umum kita ini. Saya respect sekali karena cepat mengantisipasi situasi yang berkembang. Misalnya tentang lagu-lagu akan dituntut kalau tidak minta izin, langsung bergerak memberitahu. Dia menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada di GPI yang menciptakan lagu dan sudah puluhan tahun, dan mereka setuju tidak perlu minta royalti dari lagu kalau dinyanyikan gereja atau yang diunggah ke YouTube. Kalau yang viral itu kan bayar, ya bisa bayangkan. Bingung, ngunggah aja sudah menghabiskan energi, harus beli alat. Ya, kemudian diedit dan seterusnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu, memang kita belum punya platform, ya Perwil belum punya, BPD pun punya, tapi mati suri, ya tidak ada unggahan-unggahan. Nah, harusnya kalau saya, Pak Gideon tidak hadir ya, kalau saya usulkan Pak Gideon justru membuka platform BPD-nya ini bisa menerima unggahan khotbah dari gereja yang ada di Jateng DIY. Itu subscribernya kan jadi ribuan. Nah, karena kita tidak punya ya, di YouTube, maka nanti kalau ini tayang setelah diedit akan saya unggah di YouTube kami. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang tidak hadir mau lihat kegiatan Natal awal tahun 2022, silahkan. Ya, buka GPI Dr. Cipto Ambarawa, itu aja nanti akan melihat tayangan yang kita rekam sore ini. Ya, jadi kita melihat bahwa langkah utama sebetulnya perjalanan kekristenan hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan itulah satu, awalnya itu adalah menyucikan diri sesuai dengan kebenaran firman. Ya, kita melihat sajalah di antara GPI. GPI ini kan organisasi besar dengan jemaat kurang lebih 3 jutaan seluruh Indonesia dan dunia. Nah, pasti ada orang yang salah dalam mencari figurnya, itu manusia, itu salah sebetulnya. Tapi kan seperti itu yang terjadi. Ya, saya tidak usah sebutkan, Bapak Ibu yang tahu pasti tahu apa yang saya maksudkan ini. Aneh gitu loh. Figur kita kan hanya Tuhan Yesus. Kenapa kita ini seperti, ya sorry, dengan agama-agama lain kan podo ae, dari mencari figur, aneh gitu loh. Mosok hamba Tuhan kok jadi mencari figur. Sehingga doanya ditirukan, bahasa lidahnya ditirukan, intonasi nadanya ditirukan, aneh kan. Menurut saya itu anak kecil. Itu anak kecil rohani, bayi rohani. Tidak punya prinsip, tidak punya pandangan yang jelas. Nah, itulah sebabnya kita harus betul mengawali tahun 2022 ini dengan memiliki
dasar kebenaran yang kuat. Sebab kalau tidak memiliki dasar yang kuat, maka ya Matius 7 ayat 24-27 jelas mengatakan, rumah ini akan roboh kalau tidak memiliki dasar yang kuat, yaitu dasarnya pasir. Ya, karena masalah sedikit berubah imannya. Kalau dasarnya batu karang, ya berbicara tentang kebenaran. Yesus kan batu karang. Yesus adalah kebenaran. Maka itu jadi kuat. Badai angin apapun termasuk ajaran-ajaran tidak akan menggoyahkan kita. Jadi kita melihat sekarang, kenapa bisa demikian? Karena ini bukan sekedar tema menurut saya. Kasih agape itu Tuhan sudah taruh dalam hati orang percaya. Roma pasal 5 ayat 5. Jadi orang percaya itu punya kasih dengan tujuan supaya bisa mengasihi Allah. Ketika bisa mengasihi Allah, bukan berhenti seperti itu, seperti waktu kita percaya mengasihi Tuhan. Sebab tanpa mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam junjungan Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka kita bisa dikategorikan belum orang percaya. Baru beragama saja. Jadi kasih itu Tuhan taruh dalam hati kita supaya kita bisa mengasihi Allah. Nah, definisi kasih itu kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya baru jelas. Kalau kita menilai definisi kasih itu sebatas yang kita tahu, ya kita akan tidak melihat perbedaan yang mendalam. Kasih itu dalam bahasa Yunani ada 4. Yang pertama eros. Ya, eros itu adalah kasih antara pria dan wanita. Itu akan muncul pada saat remaja. Ya, apa Pak? Modalnya anak remaja kan mulai besus itu. Yang perempuan mulai dandan, minta pakaian yang menarik lawan jenisnya, yang laki juga demikian. Itu semua dimiliki manusia secara umum. Yang kedua adalah filio. Filio itu adalah kasih persaudaraan, Philadelphia, filia. Nah, itu akan muncul pada saat kita berkeluarga atau kita sebagai gembala sidang. Kita akan mengasihi jemaat kita. Tentunya jemaat yang baik, yang setia, yang tumbuh rohaninya. Kalau yang enggak, yang ngelus dodo gitu aja. Sepronos menit dajari kok jauh mudeng. Yang ngelus dodo itu filia. Yang ketiga adalah storge. Storge itu adalah kasih kalau mau punya anak. Kalau belum punya anak, tidak akan bisa merasakan seperti itu. Pertama kali saya mau punya anak, waduh senengi. Aku mau jadi bapak, waduh. Engko arek tundang papi, papa, dedi, waduh. Senengi po. Kalau belum akan punya anak, tidak tahu itu perasaan storge itu tidak tahu. Dan 3 kasih yang ditulis dalam bahasa Yunani itu dimiliki semua manusia. Hanya satu yang tidak dimiliki semua manusia, karena itu pemberian Tuhan secara khusus, yaitu kasih agape, agapao. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang bisa mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua kasih, ya, eros, filia, storge, itu unsurnya masih kuat egoisnya. Ya, filia itu ayah atau dikatakan surga di telapak kaki ibu itu kan kata orang. Buktinya ibu menjual anak gadisnya banyak. Ya, ini kan bukan kasih yang teragung. Storge juga iya. Berani membunuh bayi bahkan di dalam kandungan. Jadi semua unsurnya adalah egois, kepentinganku. Kasih yang dinyatakan itu kepentinganku.
Beda dengan kasih agape. Kasih agape itu aku mengasihi engkau, apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hatimu. Nah, kalau kita memahami ini menjadi luas. Ketika Yesus mati di kayu salib demi menebus dosa kita, saya akan memberikan ilustrasi begini dan ini terjadi. Tuhan itu kan menciptakan alam semesta, bumi dengan seisi-isinya dan alam semesta. Ya. Ketika menciptakan manusia, tidak ada sebetulnya rencana Tuhan manusia itu untuk memiliki benih dosa. Tetapi sayangnya menciptakan manusia yang serupa gambaran Allah itu ada free will, kehendak bebas untuk menentukan taat atau tidak taat. Nah, itulah yang menyebabkan manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sampai hari ini mendekati 7 miliar manusia di dunia. Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia jenis baru dan habisin aja manusia itu? Ngapain semakin rela berkorban mati bagi manusia berdosa? Dari situ kita makin melihat, iya ya, kasih Allah itu begitu agung. Sampai ada puisi yang mengatakan seadanya langit ini adalah kertasnya dan lautan ini adalah tintanya. Tidak ada kata-kata yang bisa menyelesaikan tentang kasih Allah. Bapak Ibu, kalau kita memahami sampai di sini tentang kasih Allah, kita tidak akan menyerah ketika menghadapi tantangan dalam pelayanan. Karena Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang menyebabkan kitanya yang tidak mau menyucikan diri dalam kebenaran itu loh. Karena kebenaran itu akan memerdekakan manusia lama kita yang menjadi penghalang utama dalam manusia lama kita. Manusia lama kita itu kan egois, menangi dewe, ora gelem ngalah. Opo-opo bener dewe. Itu manusia lama. Apa yang menyebabkan keluarga cekcok? Ya manusia lamanya dominan. Ya akhirnya ya wis ngalah lah. Ngalah itu baik, tapi kalau seperti itu menghancurkan yang dikalahkan. Susah ya. Ya. Nek ngalah terus kalah-kalahan dan itu akan mencelakakan. Merasa yang dikalah itu merasa benar dewi. Celaka kan? Lalu bagaimana bisa tahu kebenaran? Kebenaran itu kan memerdekakan konsep paradigma, falsafah hidup kita. Itu yang membuat kita akan mengerti apa sebetulnya isi hati Tuhan. Jadi kita mengenal kasih itu. Nah, ketika saya menyampaikan hal ini, biasa kan kalau kita ini melayani pemakaman itu kesempatan kita penginjilan. Saya kalau melayani mesti menyampaikan dasar-dasar tentang kasih Allah. Nah, salah satu teman saya pada waktu di Temanggung mendengar khotbah tentang kasih Allah yang seperti itu kaget. Ya, teman saya jelas beda agama. Ya, kasih Allah itu seperti itu ya. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Itulah sebabnya ada ayat yang mengingatkan pentingnya menguduskan diri lewat kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 22 tadi yang kita baca. Ayat Yohanes pasal 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh harap kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi jangan kita anggap suci ini bukan hal yang sederhana. Suci ini menjadi dasar kekristenan, termasuk dasar di dalam pelayanan. Kalau tanpa kasih bisa memanfaatkan jemaat. Ya amit-amit. Ya, kita tidak boleh melakukan itu. Tapi kan banyak kita mendengar kan. Ya, kalau khotbah yang bagus itu kan ada ilmunya. Jadi gimana menarik supaya orang terpukau gitu ya. Bahkan disertai janji-janji firman yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya tidak sebut kotanya, tapi Bapak Ibu pasti tahu. Kalau engkau memberikan mobil, maka kamu akan mendapatkan 100 mobil, minimal 30 mobil. Wah, orang tuh nyerah ke mobilnya. Kenapa? Karena jiwa serakahnya manusia belum lahir baru itu kan tinggi sekali. Kalau bahasa bisnis itu spekulasi. Ya, kalau bahasa Tionghoanya suknya.
Ya, itu kan kurang ajar kalau hamba Tuhan seperti itu. Memanfaatkan jemaat yang tidak tahu, tetapi yang serakah akan terjebak, sehingga ada yang sampai mempersembahkan rumahnya sehingga terjadi percekcokan suami istri di satu kota, saya tidak sebutkan. Jadi kita melihat kan, kalau tidak mengasihi Allah, maka ada muatan kepentinganku, egonya. Nah, salah ini, jelas salah. Apakah takut nanti ketemu Tuhan? Karena Wahyu 20 ayat 12 itu jelas dikatakan, pada waktu pengadilan tahta Tuhan dan Yesus sebagai hakimnya, itu akan dibuka catatan buku kehidupan. Saya tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak selamat, tidak selamat, tidak melakukan firman itu baru tidak selamat. Kalau melakukan firman tetapi persentase kebenaran yang dilakukan itu tidak sesuai standar Tuhan, maka di situ akan dicatat, hari ini tanggal ini kamu khotbah ini, kamu mengatakan ini sama jemaat. Ada, itu namanya catatan buku kehidupan. Ada. Tapi berapa banyak orang berani mati? Ya, tidak usah saksi lebih jauh lagi lah. Nah, kalau orang betul menyucikan hidup kita, pelayanan kita, penyampaian firman ini selaras kebenaran firman, maka pasti akan muncul namanya kasih persaudaraan. Dan kita tahu tanpa kekudusan menyucikan tidak akan orang ketemu Tuhan. Ayatnya jelas kan? Berusahalah hidup dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Allah. Ya, kalau ngomong tentang keselamatan ya masih terjadi perdebatan. Ya, kalau kita sih enggak. Ya, karena aliran lain selain aliran kita ini kan ada sekali selamat tetap selamat. Kok bisa? Lalu bagaimana dengan firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18 dan 19. Kalau 16-nya kita hafal pasti. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga diberikannya anak Tuhan. 18 19-nya. Tuhan datang itu sebagai terang. Tapi orang tidak hidup dalam terang. Kenapa? Karena dia nyaman hidup dalam kegelapan kedagingannya. Selamat enggak? Firman hanya terang, tetapi tidak menjadi pedoman. Sedangkan Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman itu terang dan suluh bagi langkah kaki kita. Artinya sepanjang perjalanan hidup kita harusnya selaras dengan terang. Imam dalam dulu itu ketika masuk kemah tabernakel itu kan 4 lapis, gelap gulita kan. Bagaimana mereka bisa masuk? Maka sepatunya pojoknya itu ada semacam lilin, ya sentirnya. Nah itulah mereka bisa masuk dan tidak tersandung miskah ukupan, roti sajian dan seterusnya. Bagaimana mereka mengganti minyak kaki dian kalau gelap gulita? Maka itu menjadi acuan untuk mereka menggantikan minyak yang dipakai untuk menyalakan kaki dian yang tidak boleh mati itu. Jadi kita melihat kan, standar orang percaya apalagi kita hamba Tuhan, standarnya melangkah sesuai dengan kebenaran firman. Di luar itu pasti salah. Ya. Mari kita melihat sekarang apanya yang perlu dibenarkan. Pentingnya ketaatan kebenaran adalah memerdekakan pengaruh manusia lama. Manusia lama itu yang bisa kita lihat gambarannya adalah seperti anak-anak, bayi. Sedangkan orang percaya itu disebut bayi rohani. Dalam bahasa Inggrisnya adalah children of God.
dalam bahasa Yunani adalah teknon. Itu ditulis dalam Roma pasal 8, 16. Barang siapa mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan dalam roh dan hatinya akan mengatakan, ya engkau adalah Allah. Yang mengatakan apa? Yang membimbing siapa? Roh Kudus. Tapi jangan berdiri di situ dan puas, itu baru bayi rohani. Roma 8 ayat 14-nya itu mengatakan huios, putra, son of God, dewasa. Jadi orang yang berjalan sesuai dengan firman itu baru akan tumbuh dewasa. Jadi betapa pentingnya kita ini menjalani perjalanan hidup sebagai hamba Tuhan untuk menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani hanya terjadi kalau dipimpin roh. Dikatakan Roma 8 ayat 14. Alkitab ini ilham roh. Jadi kalau kita ini berjalan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, itu artinya kita sedang menuju dewasa rohani. Penting kan, ketaatan firman, menyucikan diri untuk taat kebenaran ini kan penting sekali. Mari kita perbaiki ini. Sehingga pengaruh manusia lama akan makin hilang. Roma 8 ayat 32. Kebenaran itu memerdekakan. Ada banyak ayat yang lain. Yohanes 17 juga, 17 ayat 17 juga sama. Kita harus hidup sehingga orang bisa membaca kita ini anak Allah. Apa? Memperora. Anak Gusti Allah dari sifat dan karakternya. Kalau enggak, kita kan masih jauh. Ya, jauh dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa baca, renungkan, dan lakukan firman? Sederhana, nanti Roh Kudus akan memberi hikmat. Ya, kalau kita melayani kematian itu kan, kalau orang Tionghoa bisa 3 hari, nunggu sampai 3 hari karena ada family dan mereka terbiasa dengan budayanya. Kalau orang Jawa kan enggak. Pagi ya jam 10 sudah ada ibadah untuk pelepasan. Nah, pada saat itu kan kita hamba Tuhan kan berdoa, apa ya Tuhan yang disampaikan, ya sampai detik terakhir baru Tuhan sampaikan. Itu faktanya. Nah dari situ, kalau kita ini peka membangun hubungan, peka membangun hubungan dengan Tuhan ini bukan berbicara, nanti kita akan mendengar suara Tuhan seperti audible, salah malahan. Ya, Tuhan itu suaranya feminin atau maskulin. Nah kan bingung kan? Ya, kita pegangannya hanya ini, kebenaran ini memerdekakan. Kalau kita membaca dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2, itu jelas sekali mengatakan begini. Pada zaman dahulu Tuhan berbicara lewat para nabi. Zaman sekarang Tuhan berbicara lewat firman, kebenaran anaknya. Jadi bagaimana kita bisa tahu pikiran Tuhan? Ya baca Alkitab. Nah disitulah akan muncul ayatnya. Nah disitulah Tuhan sedang berbicara. Ya, jadi betapa pentingnya memerdekakan manusia lama. Ini gambaran, saya tidak nyindir. Sebagai anak Tuhan, itu kan kalau manusia lamanya yang egois itu mulai dikikis sehingga punya integritas, jujur, tanggung jawab. Tidak mau merendahkan diri hanya untuk sesuatu. Nah itu artinya kan punya integritas. Bukan harga diri, integritas. Tanggung jawab jujur. Maka kita tidak akan memiliki mental gratisan. Ya, bukan sombong karena saya diberkati Tuhan terus sombong enggak. Ya, jadi falsafah budaya ini manusia lama, falsafah. Termasuk pada waktu saya di Semarang itu saya tidak setuju dengan Paskah ada telurnya, selalu Paskah ada telurnya. Aduh, saya sudah ngasih tahu, ya enggak perlu seperti itu. Setelah saya keluar dari Semarang 8 tahun menggembalakan, balik meneh asali.
Di sini juga iya. Jadi kalau orang meninggal maka keluarganya ada namanya nelung dino, pitung dino, 40 dino, 100 dino, 1000 dino. Lah piye to kok ijek ngene sama tidak ada. Wah sungkan sama tetangga enggak perlu. Udah sehari aja. Jadi ada doa penghiburan. Kenapa perlu doa penghiburan? Karena itu untuk meminimalisir ya terjadi pertentangan di antara jemaat. Tapi jemaat karena orang gelem kelangan ya padha wae. Pak, besok tanggal ini datang ya, apa? Syukuran. Tak hitung-hitung, wah pas 40 dino. Jadi temanya berubah, bukan doa penghiburan, tapi syukuran. Bisa bayangkan kan, falsafah budaya itu tidak mudah dihilangkan. Nah, apakah kita kompromi atau punya ketegasan untuk menghilangkan itu? Saya tadi pendeta, maka no anakku rano single menjadi pendeta. Sehingga terjadi perubahan hidup, transformasi. Jadi perubahan bukan perubahan sampai terubahan. Nah itu yang ikut Dolospen pasti tahu tuh. Doloscam itu temanya itu. Perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi hamba Tuhan itu perlu mengikuti Doloscam ya karena itu. Jagong kesuwen nesu, sapa sing ngadokno acara ngono. Apa meneh pendeta gede ngono, wah rasane merasa direndahkan. Nah itu kan manusia lama semua. Alah. Transformasi terjadi ketika melakukan firman, karena firman yang memerdekakan. Ya, dari baik berkenan sempurna. Nah, sempurnanya apa? Nah, nanti kalau kita sudah diangkat itu baru sempurna. Sekarang baru baik dan sedang mengejar berkenan. Jangan merasa sudah sempurna, karena orang yang merasa sempurna itu akan berhenti untuk mengejar yang berkenan. Jadi ada tahap-tahapannya, ya baik, berkenan, dan sempurna. Kapan sempurnanya? Pada saat kita diangkat. Selama hidup dalam dunia ini, pasti ada kelemahan kekurangannya. Kalau kita menyadari seperti ini, tidak akan menyalahkan. Aku, Bapak, jarang pendeta, Joko ngono. Tidak akan menyalahkan seperti itu. Ya. Wong kita ini masih manusia. Bagaimana Pak supaya berubah? Doa. Karena kuasa doa itu akan mengubahkan dunia manusia lamanya. Bukan dunia oleh doa kita berubah, tidak. Manusia lamanya, falsafah hidupnya, budayanya. Sehingga akhirnya hidup berkenan. Ya, berkenan. Terjadi perubahan, metamorfosa. Atau dalam bahasa Yunani ini, metamorpo. Perubahan itu ada dua macam indikasinya. Yang pertama sempurna, yang kedua kurang sempurna. Saya memberikan gambaran simpel. Yang tidak sempurna itu seperti bunglon. Di batang coklat, dia berwarna coklat. Di daun hijau, dia jadi hijau. Itu tidak sempurna. Jadi kalau di gereja, puji Tuhan, bahasa ning luar gereja, kita asline. Itu bunglon, metamorfo yang tidak sempurna. Lalu metamorfosa yang sempurna apa? Seperti ulat yang menjijikkan berubah menjadi kupu-kupu. Itu metamorfosa yang sempurna. Dari manusia menjijikkan menjadi manusia yang indah, setiap orang kepingin hidup dekat. Itu yang Tuhan mau. Ada fakta penelitian mengatakan ulat itu sekian hari dia akan di dalam kepompongnya. Kalau sutra, kepompongnya itu yang berharga menjadi sutra. Sebelum hari hanya, maka dari mulut ulat itu akan nyemprotkan cairan untuk membuat kepompongnya itu menjadi rapuh. Dan dia harus berusaha keluar dengan sekuat tenaga supaya esnya dia bisa terbang. Nah, penelitian ini mengatakan
Daripada nunggu waktunya, kalau sudah dilihat berbentuknya sudah seperti kupu-kupu, maka dipotong aja. Apa yang terjadi? Kupu-kupu itu tidak akan bisa terbang melebihi setengah meter. Artinya apa? Di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita sedang mengalami proses, mengalami perubahan itu tidak bisa dibantu siapapun. Kalau dibantu, dia tidak akan menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Contoh Alkitabnya sederhana. Daud sudah diresmikan untuk menjadi raja, ya, diurapi Samuel, tapi dia harus dikejar-kejar oleh Saul selama kurang lebih 13 tahun. Beda dengan Salomo. Ketika dia memerintah, dia lahir pun sebagai anak raja. Apa dia mengalami kesulitan? Tidak. Apa akibatnya? Dia tidak memiliki karakter. Kalau kita melihat di dalam Samuel, raja-raja Tawarik jatuh karena banyak yang mempengaruhi. Siapa yang mempengaruhinya? Istri atau gundiknya. Jadi kita melihat kan, proses hidup itu ternyata baik. Tetapi jangan nerimo ing pandum. Jangan. Kita harus introspeksi bagian hidup kita mana yang belum sempurna, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bukan menyalahkan kiri kanan dan seterusnya. Introspeksi, karena disitulah tempat pembangunan karakter. Sampai kita bisa ngomong seperti yang Rasul Paulus ngomong, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Aku hidup karena mengikuti apa yang Kristus kehendaki. Itu artinya sudah selesai prosesnya. Ya, jadi kita melihat perubahan itu ternyata butuh ya tekanan. Tanpa tekanan kita tidak akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Standarnya menjadi rendah, tidak tinggi. Ya, itu yang disebut integritas. Integritas itu kan ya tidak mudah dibangun. Ya, ada harga yang dibayar, yaitu kita lihat ini. Dan akhirnya kalau sudah seperti itu baru mengalami janji-janjinya. Di masa pandemi sedang membangun gedung serbaguna, bisa bayangkan. Anda tahu sendiri kan, pandemi itu seperti apa dampaknya dalam persembahan. Memang PPA akan memberikan donasi, tapi tidak seenaknya yang kita minta. Maksimal 15.000 US, artinya 210 jutaan. Ditunggu-tunggu, tidak cair-cair, sampai detik terakhir. Bisa bayangkan itu? Nah, maka sebagai gembala sidang, kita kan harus memberi contoh terlebih dahulu. Ya, apa yang kita miliki, kita berikan supaya jadi. Jadi tidak bisa kita maksud jemaat, waduh tidak bisa seperti itu. Harus memberi contoh. Ya, sehingga akhirnya mengalami janji-janji. Yang mengalami janji itu banyak, dari segi materi banyak. Tidak usah saya saksikan, ya. Orang yang 30 tahun tidak pernah kenal, tahu-tahu malamnya dimimpini Tuhan, mengingatkan saya. Ingat kepada saya, pengusaha besar ini. Depositonya aja di Singapura. Jadi ngasih berkat saya. Nah, itu kan Tuhan yang menggerakkan. Ya, kalau dari jemaat lokal tidak bisa, ya dari luar. Orang Tuhan yang menjamin, bukan jemaat lokal. Jadi tidak bisa kita nyindir jemaat terus, malah sakit hati jemaatnya. Ya, nah itu yang disebut integritas, itu seperti itu. Nah, Kisah Rasul 3 ayat 21 menjelaskan. Ya, Kristus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu seperti dikatakan para nabi. Nah, para nabi itu kita melihat dari Ulangan aja. Ulangan itu kan kesimpulan dari 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Nah, Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2-nya jelas mengatakan, apabila engkau memperhatikan firman dan melakukan dengan setia, ayat 13-nya muncul baruan. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil. Nah, berbicara tentang apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil, logikanya kita ini hamba Tuhan ini, kita kan GB itu percaya hamba Tuhan ini
Bahkan banyak dari pengusaha background-nya. Tujuannya apa? Bisa menghidupi diri sendiri, tidak bergantung jemaat, sehingga tidak selalu menekankan perpuluhan saja. Ya, artinya apa? Sebagai hamba Tuhan kita harusnya juga berwirausaha. Mungkin kapan-kapan Perwil Selatan 1 ini manggil seorang yang entrepreneurship, supaya hamba Tuhan itu diberi gambaran bagaimana berwirausaha supaya kita tidak bergantung kepada jemaat. Tetapi jangan wirausahanya sukses kita jadi meletakkan jabatan gembala, ngawur gue. Ya, harus mengkader untuk melanjutkan. Yang penting sistem. Kalau sistemnya baik itu bisa diawasi. Saya misalnya pengusaha Amerika, punya perusahaan di Indonesia, saya bisa ngontrol dari Amerika lewat HP, CCTV, laporan-laporan lewat internet, bisa semua. Artinya apa? Mari kita bagaimana bisa mengalami janji Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita. Ya, kenapa harus seperti itu, Pak? Nah, janji Tuhan itu kan relatif. Setiap orang diberi kemampuan untuk menanggung sekian kilo, tidak mungkin akan diberikan sekian puluh kilo, tidak mungkin. Tetapi kalau orang itu mampu menanggung berat 10 kilo atau 20 kilo, maka dia akan diberi kemampuan untuk menanggung 20 kilo. Ini berbicara tentang proses hidup. John Bevere itu mengatakan hidup ini seperti padang gurun. Setiap saat pasti mengalami padang gurun. Ketika akan dipromosikan akan mengalami padang gurun. Kesimpulan dari buku John Bevere itu adalah mengatakan begini. Kalau dalam dunia ini setiap kali akan meningkatkan posisi, pasti dia akan mengalami yang disebut training. Ya, tentara dari letnan mau menjadi kapten, ya mesti training. Nah, itu artinya padang gurun bagi kita. Dan Alkitab memang mengatakan seperti itu. Ya, nah sekarang mendekati yang terakhir. Jadi kasih agape memenuhi hidup ini pasti akan rohaninya jadi sehat. Hidupnya pasti menjadi berkat. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Hiduplah menjadi garam dan terang dunia, standarnya dunia. Ya dimulai dulu dari jemaat. Sebab yang disebut teladan itulah gembala itu sebagai teladan kalau gembalanya melakukan firman. Kalau enggak teladan apa yang bisa dicontoh? Enggak ada kan? Teladan itu adalah standar sebagai anak Tuhan. Teladan rela berkorban. Teladan ya rela mati. Berbicara tentang rela mati, saya ini diberi tugas Pak Dolf itu kan bagian diklat ketika ngisi salah satu berapa sesi SMPD di Kudus itu ya. Apa itu? Yang 4 bulan itu. Misi pokoknya 4 bulan itu. Saya masuk ya. Begitu masuk itu sedang ribut dengan bahasa Indonesia bagian timur. Wah, cewek dan cowok sedang berdebat. Debatnya apa? Wanita harus tunduk pria, titik. Yang perempuan enak aja. Wanita kan di mata Tuhan kan tidak levelnya lebih rendah, kan setara. Wah, wis. Saya masuk. Apa yang diributkan? Oh itu Pak, saudara dari ini daerah ini. Ya, sing laki senyum-senyum karena rumah sana bener gitu. Yuk dasarnya mana? Efesus pasal 5 ayat 22. Hai wanita, tunduklah dalam segala sesuatu. Hai wanita, wahai wanita, 3. Ayat 5-nya, hai pria, kasihilah istrimu. Bukan titik. Seperti Kristus mengasihi jemaat.
Amin, amin. Sekarang pertanyaan, laki-laki, kalau kamu menjadi suami, semua harus tunduk kepada kamu, suami. Apakah kamu rela mati bagi istrimu? Diam semua. Jadi sepenggal dia gunakan untuk Tuhan itu tidak pernah. Jangan kita melihat sejarah Israel. Memang Israel itu sejarahnya seperti itu karena itu ada kaitannya dengan budaya. Tuhan itu menciptakan manusia sama setara. Nah, bukan berarti wanita itu di bawah levelnya dia apalagi dia sebagai gembala sidang. Waduh. Nah, dalam hal ini saja kita melihat kan, sudah menjadi pelaku firman belum? Rela berkorban apa? Mau beli baju, istrinya pakaiannya sudah luntur, suaminya, aku kan tampil terus neng mimbar. Jadi istrinya mau beli baju ada tidak bisa karena suaminya semua uang hanya untuk dirinya. Itu kan egois. Tidak bisa dong seperti itu. Status jabatan itu menjadi sarana untuk menekan pasangannya. Pertanyaannya, udah kalau rumah tangga itu jelas, saya itu tidak ada pembantu bagi tugas, saya bagian nyuci. Istri saya bagian setrika. Kalau asa-asa sopo sing ketok reget ya di asa-asa. Sekarang pertanyaan gembala sidang terhormat, Anda semua di sekolah itu. Anda pernah asa-asa? Anda pernah nyuci? Anda pernah melantai, maksudnya mencuci rumah? Jangan menuntut dong. Kalau Anda tidak melakukan, Yesus sudah melayani rela mati, kamu hanya nuntut. Itu sama sekali tidak ada dasar kebenaran firman-Nya. Oh, sing perempuan teriak, oh iya betul Pak, terima kasih. Tujuan saya adalah supaya saya ini menggerakkan otot. Waduh, kalau Anda itu makin tua itu makin lemah. Ya, Pak Nurdin vitaminnya apa saya enggak tahu. Ya, puji Tuhan semua organ tubuh saya baik. Tapi saya harus gini, gerak terus. Ya, memang nyucinya pakai mesin, tetapi sekali nyuci itu 10 kilo, itu berapa liter air ya? Paling tidak 30 liter air. Setelah itu diganti, setelah itu multuh, setelah itu keringkan, naik, mendung naik, dimasukkan hanger semua. Setelah terang naik lagi. Berarti kaki ini dilatih untuk naik turun tangga kurang lebih setiap kali nyuci 100 naik turun tangga. Ya, sehingga puji Tuhan kakinya tidak masalah. Tetapi syaraf otaknya ini yang tidak bisa dibohong. Ngundur itu wah. Wis lalenan. Ya saya berdoa Tuhan jangan Alzheimer. Waduh nek Alzheimer payah. Kowe sapa? Wah, bojone ora kenal. Ya, metamit jangan sampai Alzheimer. Piye carane? Gampang jungkatan. 100 kali. Tujuannya merangsang syaraf-syaraf yang ada di kulit kepala supaya ada Alzheimer. Gampang kan, murah kan, rasa kakek obat kan. Itu teori dari Tiongkok. Jadi sisir aja, sisir yang keras. Kalau sisir yang ada plastik itu kan enak. Yang keras 100 kali. Pagi 100, sore 100. Tujuannya merangsang kulit kepala ini supaya syarafnya tidak kaku. Ini bukan dasar firman, tapi pengalaman. Nah, lakukan enggak? Ya. Ya sebetulnya Pak Suradi, saya itu mau emeritus. Tahun ini sudah songo, bayangkan. Jangan bandingkan Pak Nurdin, 80 itu. Apa Pak dasar emeritus? Guru aja emeritus, tentara aja emeritus. Masuk hamba Tuhan yang dikasih tidak boleh emeritus. Maka GKJ, GKI melakukan itu. Nah ada jaminan masa tuanya, per bulannya kasih. Nah GBI pernah saya usulkan 2016. Semua setuju. Tapi bayar premi ini menang kabeh. Duitnya sekondi.
Saya kenal pendeta GKJ. Di kasnya itu ada 30 M. Jadi kalau 100 orang emeritus masih kuat. Misalnya UMR 3.000, paling berapa? 30 juta kan? 30 M itu kalau di deposito itu 120 juta per bulan. Nah, saya pernah mengusulkan, tapi ya Pak, perpuluhan aja sinode kita diomongin sama Pak Rubin kemarin, 25% yang bayar. Bagaimana bisa memberikan emeritus? Ya, saya kan ya maklum lah teman-teman yang di pedesaan, ngomong perpuluhannya wedi. Neng ngomong perpuluhan ku jemati pindah kono. Jadi kebenaran itu tidak disampaikan semuni mungkin, tapi dipasung ben jemati orang nungo gitu. Saya tahu karena saya seringkali dipanggil dalam persekutuan hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Bukan hanya garis depan, tapi ada itu misi kasih di Solo. Kemudian dari Suwono ini ada lagi dari Bandung. Tidak ada yang berani menyampaikan perpuluhan. Tolong aja Pak Paulus ke gereja saya, enak baik. Ya. Nah, maksudnya kan kita berani. Kenapa? Tuhan yang jamin, ngapain takut? Sehingga bisa dirasakan sesama. Tanya istri saya, ya, lihat istri saya itu kan ketok ijenom, berarti kan suaminya mengasihi kan. Nah, Bu Hana ketawa. Jadi istri yang utama itu ukurannya istrinya bisa enggak merasakan kasihnya. Malah saya itu kalau dorong-dorong, ayo milih, wis 2 tahun orang baju ana geopo tuku, ora ngono. Wes milih sakarepmu. Kowe wae sing cocok ambil, ora kowe wae. Nah, malah otor-otoran kon tuku. Nek saya seperti itu. Nek saya ndak mau dipaksa, ndak mau. Wes iki engko ngenteni nek sale. Waduh, ngenteni nek sale barang apik kono ora uman, wis ora mungkin di sale. Mumpung ijape iki lho. Ya, nek saya seperti itu. Kenapa? Ya, saya berusaha untuk membangun kasih agape itu dominan. Sehingga hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Rohani sehat dewasa pasti dipercaya janji-janjinya. Kan semua ada kaitannya seperti itu. Nah, berbicara tentang janjinya, saya itu juga ngomong sama Tuhan. Bukan enggak, saya melihat teman-teman di pedesaan itu kan, Tuhan kalau Engkau izinkan aku menjadi bendahara, aku akan melakukan ini nih. Percaya, hati saya jujur. Ya, sampai hari ini Tuhan belum mempercayakan. Kapan? Ya ngenteni waktunya. Kalau dipercaya, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ada orang dan cara lain. Ya. Jadi kasih agape ini sebetulnya kan kualitasnya itu jauh lebih tinggi daripada kepercayaan lain. Nah, sayangnya kualitas rohani tidak dibangun sehingga mengasihi sesamanya ya tidak akan terrealisir. Kasih dinyatakan, ini ada prioritasnya saudara seiman. Jadi manusia lama ini disalibkan, baru akan muncul manusia baru yang memiliki kasih agape. Jadi prioritasnya adalah saudara seiman. Ya, kebijaksanaan seperti ini termasuk BPD Jateng DIY. Ya, saudara kita sedang mengalami musibah, ya kita cawe-cawe. Tapi kalau saya prioritasnya sebatas Jawa Tengah aja. Ya, karena pemerintah itu sudah lebih dari cukup. Saya seperti itu. Ya, tapi ini kan kebijaksanaan Ketua BPD, ya silakan. Saya enggak melarang. Ya. Bukan berarti saya ini sedang kampanye loh, jangan loh. Saya enggak mau, sudah dari Ketua BPD enggak mau. Karena satu usia. Saya lebih senang yang muda-muda. Seperti Pak Suradi, Pak CC. Itu kan muda-muda. Saya kan tinggal Tutwuri Handayani.
mensupport dari luar. Apakah mau jadi MPL? Tidak mau. Ini kan gero-gero Pak CC, wis PAW ya, karena Pak Paulus kan juga masuk jadi MPL pada waktu dipilih 1 di antara 5. Yang lain sudah pulang duluan, Pak Paulus, ya PAW loh, pengganti antar waktu. Jadi nanti nek dipilih meneh ndak mau ya. Udahlah nikmati masa tua nih karo bojone jeng-jeng ya Pak Nurdin, jeng-jeng mau tawang mangu nih Pak Nurdin. Nikmati masa tua mumpung sehat. Nek ora sehat nikmati apa? Memang loh, coba telat. Karena Tuhan tidak memaksa kita ini seperti robot. Tuhan itu sangat toleran dan mengerti. Jangan kita ukur dengan ukuran organisasi lain. Udah. Kenalilah Tuhanmu yang baik. Engkau tidak akan sia-sia. Percayalah Tuhan itu baik, sangat baik dan amat baik. Kesimpulan. Menyucikan diri lewat ketaatan akan kebenaran itu step pertama. Supaya falsafah manusia daging kita ini makin tersalibkan seperti yang dikatakan Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi. Kalau kau hidup, aku hidup untuk kemuliaan nama Kristus. Pasti mendatangkan perubahan, transformasi, metamorfo dari baik berkenan dan akhirnya sempurna nanti kalau Tuhan angkat. Kalau sekarang belum, percayalah. Itulah sebabnya jangan memuja. Ya, GB itu banyak yang memuja tokoh-tokoh salah. Itu seperti kepercayaan lain, aneh gitu loh. Yang dipuja itu hanya Yesus saja, dihormati harus. Saya menghormati Pak Nurdin karena dia lebih sepuh dari saya. Nah, itu harus. Ya, tetapi jangan mengidolakan manusia. Anda salah. Amin. Ya. Mari kita naikkan satu pujian sebelum kita berdoa, kemudian saya serahkan pada Pak Ketua. Yesus Engkau Juru Selamatku. Nah, kita nyanyikan itu bersama dengan bangkit berdiri. Walau ku harus berjalan, terlalu tinggi tak? Itu ya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tak pernah sedetik pun, Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamat. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. tiada pernah
sedetik Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Di hidupku Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. besar setiamu. Besar setia-Mu, Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Katakan Yesus, Engkau Haleluya. juru selamatku. Yesus Kristus, Kau Allah yang setia. juru Kami percayakan kasih-Mu yang tak pernah berubah. Yesus, kepadamu kami berharap, kepadamu kami percaya. Kau Allah yang setia, rencana-Mu tak pernah berubah. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Berikan kami kuasa untuk hidup di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih, Engkaulah terima kasih Tuhan. Raja kami. Terima kasih. Yesus, 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 Glory. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami boleh akan menjalani tahun 2022 dengan komitmen. Kami mau mensucikan hidup kami selaras kebenaran. Maka kami bisa membagikan, mentransformasikan kasih yang memenuhi hidup kami. Baik kepada keluarga, kepada jemaat yang Kau percayakan untuk kami layani. Supaya lewat hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan. Tolong kami, berikan kami hati yang selalu baru. Kami sadar kami adalah hamba yang tidak berguna. Kalau kami berguna karena Tuhan menggunakannya. Dan biarlah Tuhan menggunakan kami selaras kehendak rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk, waktu selanjutnya kami serahkan Pak Ketua. Oh, ada Mas Tim. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan melakukan penyalaan lilin yang nanti akan diwakili oleh hamba-hamba Tuhan, jabat
dari unsur MPL, dari unsur BPD, dari unsur Perwil, dan hamba Tuhan senior di GPI Perwil Selatan 1 ini. Kami persilahkan untuk petugas penyampai api lilin. Malam kudus, Yang pertama kami persilahkan kepada bunyi Bapak Pendeta Paulus Raditya Praba untuk menyalakan lilin. tamu, Kemudian disambung oleh Bapak Pendeta Andreas CC MTH dari unsur BPD. Juru selamat manusia. Dilanjutkan kemudian oleh Bapak Pendeta Simon Suradi MTH dari pengurus Perwil Selatan 1. Dan kemudian kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Jakobus Nurdin untuk menyalakan lilin. Kristus Mari Bapak Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus. Tuhanku, penebus, tentara surga menyanyi merdu. Bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kami persilakan duduk kembali, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kami mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Wiono Sadewo untuk menutup persekutuan kita dan sekaligus memberikan doa berkat. Ya, puji Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, Engkau yang hadir di tiap-tiap ibadah kami, persekutuan kami bersyukur untuk acara Natal Perwil ini dapat berlangsung dengan baik, lancar oleh karena pertolongan Roh Kudus. Tuhan, Engkau memberkati ketika kami berangkat dan kami ketika pulang, berkat yang sama ada pada kami, sehingga kami sampai ke rumah kami dengan tidak kurang satu apapun. Engkau memberkati kami sekalian ya Tuhan. Sebentar kalau kami boleh menikmati makan, minum bersama. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang telah menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu, rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita pulang bersama dengan membawa damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita dari tempat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.